lupa like, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa klik lonceng untuk video berikutnya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ukil Yazimi Amara. Nah, hari ini kita akan mengadakan launching buku teman kita Nesha yang berjudul Ombak Kecil. Nah, buku ini sendiri dibimbing langsung oleh Ibu Rika selaku founder Ruang Menulis. Nah, sebenarnya buku ini sudah kita terbitkan beberapa waktu lalu, namun karena menyesuaikan dengan kesibukan Nesha, jadi baru sempat kita adakan di bulan Ramadan ini ya Nesha. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ajak ngobrol langsung nih penulis Ombak Kecil. Halo Nesha. Halo semuanya. Nah, Nesha, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Selain menulis, sekarang kesibukannya apa? Untuk kesibukannya sih fokus pada kegiatan sekolah sih Kak. Misalnya eskul, karena juga kesibukan eskul Paskibra misalnya. Paskibra ya. Iya. Tapi Nesha ini sibuk di sekolah, terus selingannya menulis gitu ya? Iya. Oke. Nesha, boleh nggak diceritain gimana awal mulanya Nesha tuh bisa menulis gitu? Awal mula Nesha menulis itu pada kelas 4 SD. Di SD itu ada program yang namanya Gemar Membaca. Di program tersebut diwajibkan semua siswa untuk menulis. Dari situlah Nesha mulai tertarik untuk terjun dalam dunia menulis. Nggak diduga juga karya tulisan Nesha seperti cerpen, puisi juga ada lumayan banyak Kak. Jadi dikumpulkan jadi sebuah buku gitu. Oh gitu, makanya jadilah antologi cerpen ini ya. Berarti Nesha nulis dari SD dong? Iya. Wow, Nesha nulis dari SD loh. Nah, Nesha kalau boleh tahu nih, Nesha inspirasi untuk nulis antologi cerpen ini dapat dari mana nih? Dari persahabatan, bisa Nesha sehari-hari dengan teman juga. Imajinasi sih. Oh, imajinasi Nesha sendiri ngelihat dari lingkungan Nesha juga ya, teman-teman Nesha gitu. Nah, Nes, mungkin banyak nih teman-teman di rumah yang penasaran, kenapa sih Nesha itu kasih judul bukunya itu Ombak Kecil gitu? Judul bukunya ini Nesha awalnya tuh Nesha pernah baca sebuah buku peribahasa. Nah, itu di buku itu ada sebuah kalimat gitu yang artinya ombak kecil jangan diabaikan. Nah, itulah Nesha jadi menarik nih kata-katanya. Jadi Nesha juga buat cerpen. Ternyata cerpen itu bagus, jadi ya diambil dari judul cerpennya itu jadi sebuah judul buku. Oke. Nah, dari semua kan banyak nih ya antologi cerpennya, isi cerpennya banyak nih. Dari semua cerpen di buku ini nih, ada nggak yang jadi favorit Nesha yang bener-bener Nesha suka banget? Untuk cerpen Nesha paling suka itu yang judulnya, ya judul ini Ombak Kecil Jangan Diabaikan, karena itu merupakan sebuah cerpen Nesha yang pertama kali Nesha ciptakan. Oke, berarti karena itu cerpen favorit Nesha, jadi judul bukunya juga Nesha ambil dari judul cerpen yang itu ya? Oke. Nes, tadi kan Nesha bilang kesibukan Nesha itu sebagai seorang siswi juga ya, sekolah gitu. Nah, gimana sih cara Nesha itu membagi waktunya antara kesibukan sekolah, belajar, sama menulis? Untuk membagi waktu sih kita sesuai, pertama difokuskan dulu kegiatan sekolah, nanti kalau ada senggang waktunya, nah itu kita fokus untuk menulis. Kalau untuk dapat ide kita mengalir sendiri idenya. Oke. Nah, dalam menulis ini tentu nggak mulus-mulus aja ya Nes ya. Pasti Nesha itu mengalami kesulitan ya. Ada nggak sih kesulitan yang selalu Nesha rasakan ketika menulis gitu? Kalau ada boleh nggak diceritain? Untuk kesulitannya itu tergantung mood saya sih Kak. Karena kan mood itu suka naik turun. Ya bener ya. Kadang kita malas untuk menulis. Nah, itu juga membuat salah satu saya menjadi hambatan untuk jarang menulis. Untuk kesulitan selanjutnya itu berdasarkan kegiatan sekolah yang kadang banyak, jadi membuat saya kelelahan, jadi tidak lagi dapat menulis, tidak lagi punya ide untuk lanjut ceritanya. Oke. Nah, dari kesulitan semua yang Nesha sebutin tadi tuh, kira-kira apa sih yang Nesha lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi? Untuk mengatasi mood yang naik turun ini, saya biasanya lakukan kegiatan lain seperti nonton film. Yang saya pribadi juga suka nonton film.
Kalau ada waktu senggang nih kita jalan-jalan keluar juga. Untuk balikin mood gitu ya? Iya. Baru kalau kita kegiatan sekolah yang terlampau banyak, itu saya biasanya membuat jadwal pribadi. Jadi kalau misalnya ini kita kegiatannya sudah banyak nih, ya udah besok aja kita menulisnya atau 2 hari selanjutnya. Jangan dipaksakan karena kan diri kita juga capek. Berarti kalau misalnya kita menulis dengan dipaksa itu nggak ngalir ya Nes ya idenya ya? Susah untuk dapat ide. Bener-bener tuh dengar, jangan dipaksa, kita sesuai mood aja kan Nes ya? Iya. Nah Nes, teman-teman di rumah nih pasti penasaran, Nesya tuh ada nggak penulis Indonesia nih ya yang jadi favorit Nesya gitu, yang jadi role model Nesya, ada nggak? Untuk sekarang sih belum ada sih Kak, karena kan saya juga baru terjun dalam dunia menulis, jadi untuk karya-karya yang pernah saya baca hanya sekitar sekilas aja, tidak terlalu fokus untuk penulisnya, jadi belum ada. Berarti belum terlalu mengeksplor gitu ya Nesya. Mungkin nanti ya ketika Nesya sudah mulai mengeksplor, Nesya bakal temuin penulis favorit Nesya. Iya. Gitu. Nah, Nesya suka baca nggak sih? Suka ya. Dari semua novel yang pernah Nesya baca nih, atau buku-buku yang pernah Nesya baca, ada nggak sih buku yang menjadi favorit Nesya gitu? Nesya merasa kayak ini buku bagus banget nih gitu. Novel Housemaid. Oh, Housemaid. Siapa tuh penulisnya? Karya Kak Ani Salim. Kenapa, kalau boleh tahu kenapa Nesya bisa memfavoritkan novel ini? Karena dalam novel tersebut plotnya yang Nesa suka, sesuai dengan Nesa, karena juga menarik gitu untuk dibaca, karakternya juga. Oke. Berarti itu sesuai lah ya karakteristik ceritanya untuk Nesya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Nines, tentu penonton di rumah nih penasaran. Kira-kira Nesya ada nggak kepikiran untuk menulis buku lagi, buku selanjutnya gitu? Untuk sekarang sih belum ada ya Kak, karena masih fokus sama sekolah. Kalau belum tahu ke depannya nanti kayak mana. Oh gitu, berarti untuk sekarang ini masih fokus ke sekolah dulu ya. Kita nggak tahu ke depannya nanti tiba-tiba Nesya punya ide yang wah gitu, nulis deh gitu ya Nesya. Nah, Nesya, teman-teman di rumah juga pada punya pertanyaan nih. Ada nggak sih saran Nesya untuk teman-teman di rumah yang baru belajar menulis gitu? Untuk teman-teman yang baru belajar menulis, yang penting konsisten dalam menulis. Belum tentu kita konsisten itu belum tentu kita dalam menulis dalam satu halaman, satu paragraf pun itu udah termasuk konsisten. Oke, berarti intinya konsisten tuh dengar teman-teman. Jadi kita tuh harus konsisten ya Nesya, nggak mesti satu hari itu harus nyelesain satu halaman gitu ya untuk jadi sebuah buku gitu. Tapi kita nulis satu paragraf aja itu udah termasuk konsisten ya Nesya tuh teman-teman. Jadi kita harus rajin nulis walaupun satu paragraf ya Nesya. Nah, terakhir deh Nes, ada nggak sih pesan Nesya khusus untuk teman-teman di rumah yang sedang belajar menulis? Pesannya saya itu jangan pernah bosan dalam menulis, karena dengan menulis kita bisa meluapkan perasaan kita melalui tulisan, dan juga lama-kelamaan nanti menulis itu menjadi hobi kita tersendiri. Tuh teman-teman, jangan pernah bosan, karena kalau misalnya kita lagi gak ada ide gitu ya Nes, kita bisa melakukan hal-hal lain, kegiatan lain gitu, nggak mesti harus dipaksakan untuk menulis, yang penting jangan bosan. Nah, teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian pada tertarik nih untuk beli buku Nesya, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Dengan harga berapa Nes? 45.000. Iya. Nah, ayo teman-teman dipesan ya. Kita dukung Nesya. Terima kasih ya Nesya udah hadir hari ini. Semoga kita tunggu ya karya selanjutnya dari Nesya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.